Kalau tiba geblek kalau mau makasih jangan suka ngomong begitu Reng. Kalau mau orang tua mah jangan segala bapak kita mau makasin. Omongan adalah doa. Kalau doa kita nggak dijabah Yang Maha Kuasa, kalau doa kita dijabah Yang Maha Kuasa, terus bapak kita besoknya mati, emang enak apa kita nggak punya orang tua Reng? Mau susah, mau senang, mau cakep, mau jelek, enakan masih ada orang tua Reng. Ada tempat kita nanya, ada tempat kita ngadu, kalipun kita minta sama dia nggak ada juga, paling enggak Reng. Yang namanya orang tua mah pasti mikirin kebutuhan anak. Kalau anak mah belum tentu. Coba dah, yang namanya orang tua bukan kadang-kadang jangan lagi anak minjem duit sekali apa 2-3 kali minjem nggak ganti-ganti. Kalau emang dia punya mah masih dikasih. Coba anak tibang orang tua minta deksi kuat, bapaknya disumpahin, mendingan dia mati pak daripada deksi mah. Coba apalagi kalau yang anaknya lelaki terus takut sama bininya, ya mati beneran bapaknya dah. Jangan begitu Reng. Pan orang zaman dulu teh juga, orang zaman dulu mau mana sih yang bisa ngaji, mana sih yang sholat. Orang zaman dulu mah nggak sholat ya, dulu mah ya man ambil dia masih langka. Saking apa hormatnya dia sama orang tua, kalau lebaran jangan lagi orang tuanya masih hidup, apa orang tuanya udah mati, beli bandengnya juga begede-gede. Tuh, apa itu bandeng dimakan? Enggak, itu teh nyuguhin orang tuanya. Supaya apa? Supaya rezekinya gampang. Apalagi kalau emak bapaknya masih hidup mah, ikan ayam juga sengaja dibawain orang buat orang tuanya sebelah ya man, segede-gedenya ayam. Saking apa? Saking hormat sama orang tua. Kalau yang namanya anak hormat sama orang tua, rezeki juga rada gampang. Muja jangan ke segara, munjung jangan ke gunung. Muja kudu ke bapak, munjung kudu ke saking apa? Saking mulianya orang tua kita. Tong boros sifatnya kata kita, katanya Maha Kuasa aja ibadah kita nggak bakal diterima oleh Yang Maha Kuasa kalau kita doraka sama orang tua kita. Tuh ya, emang orang tua kita minta 2 malam ini wayang kudunya mah mumpung hidup orang tua kita ya mah, kita nyenangin orang tua kapan lagi. Bagian besok malam penghabisan gitu. Bohong, ini mau bercanda, gua jadi nama terkesel nih lagi. Namanya hidup kita gak bercanda acan mabok. Cuman kita doain aja biar lancar ke Senin malam ini hujan, besok mudah-mudahan cuaca biar terang. Biar tamu yang diundang nggak diundang pada datang, yang punya beras bawa beras, yang punya duit bawa duit, yang punya emas bawa emas. Pada kondangan cuman tukang goong jangan diundang, sebabnya mah kalau diundang kadang-kadang datang doang, kondangan mah enggak, mau makan mape nambah. Jadi itu benar-benar bapak punya rencana mau berumah tangga lagi pak. Ya bapak teh bukan anak kecil, bapak cukup umur, bapak cukup pengalaman, bapak banyak pikiran. Kalau kira-kira bapak nggak mampu mah ngapain bapak kudu punya bini 2? Masih ngagul aja tuh. Ya kalau emang makan pagi sore kagak pakai segala, kalau kagak mampu mah ini aki-aki bener PA nih. Lah ibu waras sutirakin aja orang-orang mah nggak ada yang hutangnya sambungan. Lemah kita mau mana cakep, hutangnya sambungan. Enggak, itu baju satu kalau lagi dicuci
kuat nungguin man di bawah jemuran, nungguin itu pakaian kering. Lalu mamang rajin ceriwis, orang lagi nungguin pakaian diintip. Ayeuna kumaha iya abah? Anak setuju apa enggak? Gak mah kumaha abah bela. Setuju kumaha abah. Gareng najis. Iya. Agak itu mah. Bapak mah pak makan ikan ayam aja kalau bukan berebut saja nggak bakal makan ikan ayam. Lah pakai segala bebini dua. Malu acep. Bagian gareng nggak setuju. Dasaran orang tua nggak numpang sama anak. Kecuali bapak numpang sama anak kali. Anak nggak setuju. Bapak batalin niat bapak. Ini mah anak malah menyemasi dikasih makan sama orang tua. Udah ya kalau emang itu udah niat bapak pak, selain daripada setuju membuat saya emang nggak ada lagi. Emang kira-kira bapak kawin sama siapa sih pak? Jadi emang bapak kawin sama orang jembatan 14? Si Aas ya. Bukan. Perempuan yang bapak mau asalnya dari negara Tasikmalaya. Orang Tasik itu pak yang tukang dagang sendal. Bukan, jangan bukan. Dewi Winduwulan Raja Negara Tasikmadu. Duh, panas gini, masih normal. Coba aja. Pakai segala deman nama raja, wah gila kemakian. Boleh pak kita suka sama orang, boleh kita demen sama perempuan, wajar lelaki mah. Tapi yang kira-kira seimbang sama kita tuh, kita kudu ngukur diri goblok. Anjing reng lah, tambah kasar aja lo mereng. Iya sama si Mina aja yang orang pule yang mukanya kayak buak bapak ditinggal, apalagi sama raja. Emang si Mina kayak buak? Gak buak, potongannya aja lemari 2 pintu, beratnya ada kali 102 kilo. Yang asal kita tumpakin di motor grand terus pada meledos. Beratan perempuan ya. Ya, ini mah anak setuju atau syukur, nggak setuju bapak yang berangkat ke negara Tasikmalaya. Ya adalah pak, nggak usah bapak, biarin saya sendiri yang berangkat. Cuman namanya orang lamar bapak, kita bawa apa? Ngomong aja dulu. Ntar kalau diterima apa yang dipinta sama Dewi Winduwulan, Mas Inten Jumanten minta bulan kita turunin. Minta matahari kita betot, kata orang gila. Orang mah kalau lagi demen perempuan emang gila. Yang bintang disengget PA, benar PA. Kan emang kredit, timbang kredit TV kita cabut. Udahlah reng, pak doain saya, biarin saya yang datang. Pot, lu mau ngikut nggak pot? Lu mau ke negara Tasikmalaya? Coba doain saya supaya diterima anak bapak. Hati-hati ya, hati-hati. Ayo lu mau ngikut syukur dah, biarin gua sendiri. Mantap,
berangkatnya Nalagareng Dawala bakal menuju ke Tasik Madu. Belum diceritakan sampai kita ceritakan di negara Tasik Madu bakal sampainya utusan dari negara Hastinapurwa. Kusuma ada diri kaula Kanjeng Ratu menawi geni ada diri kaula Kanjeng Ratu coba datangnya hadapan diri aku ti aku kepercayaan diri aku ini. Bagaimana keadaan ini negara Tasik Madu selama aku yang menjadi penguasa, selama aku yang menjadi ratu ini di kerajaan Tasik Madu menurut diri sampean. Irasa diri saya bukan berarti saya ngebanggain nama Kanjeng Gusti karena di hadapan Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil sehingga keadaan masyarakat negara Tasik Madu bisa dibilang negara yang adil makmur gemah ripah repe rapi lo Cinawi murah sandang kalawan pangan. Juga keadaan masyarakat kita juga nggak kalah dengan negara yang ada di sebelah utara yaitu negara Amarta. Hubungan negara kita cukup baik dengan raja negara Amarta yaitu Prabu Darmakusuma. Ya syukurlah atuh Pati. Juga menurut diri sampean Senopati ya rasa diri saya bukan berarti gaji saya pengen naik ini ngagul-ngagulin Kanjeng Gusti. Selama Kanjeng Gusti yang menjadi pemimpin banyak rakyat yang merasa bangga, banyak rakyat yang merasa senang ini tinggal di negara Tasik Madu. Udah nggak ada aja rakyat yang kelaparan mah. Jalan yang tadinya licin blok sekarang udah diaspal, udah dincor. Hah? Tempat yang kampung tadinya kumuh sekarang udah jadi PLN. Lu banyak yang pindah, udah terang benderang. Listrik boro-boro di perkotaan, di pedesaan, apa di kuburan sekarang udah ada listrik.
Zaman dulu mah orang lewat kuburan iseng, sekarang mau kuburan tempat pacaran. Ada kafe orang di kuburan. Di kuburan kuat ada kafe sekarang mah. Iya, dulu mah kita kalau lewat kuburan takut, sekarang mah inget si Saman mah anaknya pacaran di kuburan, baraka kejajan. Lagi kalau kita pikir zaman sekarang mau dengan zaman dulu, bener-bener beda man. Zaman dulu mah kita tibang dikatain demen si anu ge malu. Zaman sekarang mah anak SD udah pada pacaran, udah main WA-WA-an. Anak SD udah punya pucebuk. Tuh. Udah kenal Twitter. Bukan Twitter, goblok Twitter. Iya. Zaman dulu istilahnya cuma orang kaya yang punya TV, orang mau TV udah pada begede-gede, tibang tukang bohong doang, TV-nya masih hitam putih yang 2 gelombang. Itu ge warisan dari mertuanya, asal disetel krosok. Bosan doa-doain dia. Ya kan emang TV-nya jelek, antena aja diputar-putar. Makmur keadaan ini negara, sejahtera. Lagi rasa diri saya zaman dulu makan Kanjeng Gusti cuma orang kaya yang bininya 2, sekarang mah RT ke bini 2. RT ganteng aja bininya 2. Tukang kecerek bininya 2, coba dah. Cuman ya emang keadaannya susah. Bini 2 itu kepala aja yang gede sama perutnya buncit. Cacingan. Iya. Anak banyak anak. Cuman gitu juga alhamdulillah rasain punya bini 2, sebab kata si Saman mah lelaki mah kalau bininya 1 orang keder. Tibang itu lagi yang dilongok, padahal yang lain banyak. Itu lagi yang dicocol. Sekarang mau banyak faktor. Wanita kedua kondensor. Oh ya, kalkulator. Dia. Hah? Oh dia. Terus Pelakor. Udah. Ya syukurlah atuh Pati. Yang kedua ingin aku sampaikan di hadapan diri sampean. Terus terang aku teh banyak bingung. Sebab apa? Sebab yang lain masuk umur diri aku. Bukan netibang punya anak lagi, ada yang punya cucu. Tapi aku sama sekali jangan lagi anak. Suami juga nggak punya Pati. Bukan berarti nggak ada yang mau, bukan berarti nggak ada yang suka mah banyak. Cuman aku takut punya laki sembarangan yang namanya raja mah baik. Kalau nanti suami aku nggak ngajakin rusakin ini negara, coba kalau ngerusakin negara. Sebab salahnya pemimpin beda dengan salahnya masyarakat. Maksud Kanjeng Gusti, pemimpin salah bukan tibang 1, 2, ratusan ribuan rakyat yang bakal jadi sengsara. Bener
kata Kanjeng Gusti, sebab yang namanya raja zaman sekarang apalagi lelaki banyak yang tiba ngeresep begitu aja ntar udah bosan ngebreng ditinggal. Kalau ditinggalnya nggak punya anak, kalau punya anak gimana ditinggal laki coba. Baik kalau lelakinya mendukung kekuasaan diri kita, yang ngebantuin kekuasaan diri kita, coba kalau rusak kekuasaan diri kita. Ya makanya itu aku minta pendapat diri sampean supaya jangan punya laki yang sembarangan, yang kira-kira bisa melindungi negara, bisa melindungi keluarga, juga bisa melindungi masyarakat. Pati maaf ini mah Kanjeng Gusti, kalau emang Kanjeng Gusti setuju, bagaimana kira-kira kalau ini di negara Tasikmadu kita adakan sayembara? Maksud diri sampean, artinya sayembara itu adu jago. Biar diri kaula yang menjadi palang dada, kapan lagi kaula bisa berbakti pada ini negara Tasikmadu kalau bukan di lebah ini? Ya aku belum ngerti Pati, siapa-siapa yang bisa mengalahkan Patih Windu Kusuma itu bakal jadi pada Kanjeng Gusti. Ya seenggak-enggaknya ini maksud diri kaula, yang bisa mengalahkan diri kaula berarti bukan orang sembarangan. Pertama, atau ilmunya cukup. Yang kedua, pengalamannya cukup. Jadi umpama bisa mengalahkan diri kaula, berarti Kanjeng Gusti teh nggak punya laki yang sembarangan. Kan yang namanya sayembara mah baik, kalau muda yang bisa mengalahkan saya, kalau tua juga kudu diterima. Jangan lagi tua, kalaupun dia punya istri 2-3 juga yang bisa mengalahkan diri saya, resiko itu mah kudu diterima pada Kanjeng Gusti. Sebab dasar saya mengadakan acara yang seperti itu berarti paling enggak ilmunya mah cukup ya Mas, yang bisa mengalahkan diri saya. Waduh, kalau muda, kalau gagas sih gak jadi soal. Itu yang kita bingung kalau bininya banyak. Baik kalau tujuan kawin sama Kanjeng Gusti mau nyenangin, coba kalau tiba numpang nemplok. Pan ada karang memantu udah nemplok puji lagi, udah numpang sama mertua galak lagi ada. Cuman bukan orang sini, orang sini mah nggak ada. Orang mana-mana yang mantu numpang sama mertua galak ada. Ya aku setuju Pati, dan mudah-mudahan yang bisa mengalahkan diri aku itu lelaki yang sesuai keinginan diri kita. Ya cuman Kanjeng Gusti teh mesti banyak berdoa, sebab yang namanya hidup di alam dunia kita berdoa penting, sebab syariatnya dari diri kita hakikatnya tetap yang kuasa punya aturan. Yang kedua, apa sebabnya jodoh mesti kita terima? Sebab yang namanya jodoh umur milik rezeki, aturan yang maha kuasa. 1000 kali kita pengen kawin sama yang gagah, sama yang kaya, kalau emang dapatnya sama yang susah, mau diapain atuh?
pun begitu juga umur 1000 kali kita pengen umur sampai tua. Kalau emang mau diambil menyengkuasa masih muda, apa kita bisa nolak? Kita mau pergi kemana juga kalau emang umur udah habis, mau dimana kita dicabut. Ya ku ngerti pati. Baiklah, kalau gitu saya akan membuka sembara ini di negara Tasikmadu. Maaf Kanjeng Gusti, sekali lagi Kanjeng Gusti kudu ada di panggung perebutan. Kanjeng Gusti mesti dandan yang cantik. Supaya apa? Supaya para pesertanya semangat. Emang benar kalau kita pikirnya namanya perempuan membawa semangat. Kita ngantuk, kita capek, kalau punya demenan wah ngantuk kita hilang, capek kita hilang, biar jauh banget juga ayo aja kita samperin. Kalau sama demenan mau hujan ayo aja, hujan membawakin hujan enakan geng lancong mau hujan. Kagak ada yang ganggu ongko, ntar nyampe sorong angget ongko. Jaman, banyak namanya teman kalau ngelancong, teman jangan berdua. Sebab kalau ngelancong berdua, demenan kita juga nanti malu. Aturan kita datang terus diraup, jadi pura-pura dia. Kalau kita ngelancong dewe kan apa? Begitu kita nyampe salaman ongko cipika cipiki. Biasanya mah kalau kita melancong malam-malam terus terang aja mak bapaknya mah kita duduk ngobrol berdua, dia ngerti dia gitu suat pergi. Orang tua mau ngerti. Tuh, kalau dia nggak mau pergi juga kasih duit 50.000 suruh beli gado-gado ke Bogor. Tuh. Baik Kanjeng Gusti, kalau gitu diri kaulah bakal mempersiapkan ini sembara di negara Tasikmadu. Matur banyak Kanjeng Gusti. Bantu persiapan gelaran arena sembara ini di negara Tasikmadu. Siap. Mengisi diri kaulah Kanjeng Gusti yang Maha Kuasa, biar dapat jodoh yang sesuai keinginan diri kaulah. Semua udah disiapkan, arena pertandingan juga udah siap, para tukang dagang juga diatur pada diri aku jangan sampai ngeganggu yang sedang bertanding. Udah bendera warna-warni udah aku siapkan, umbul-umbul udah aku siapkan. Sampainya utusan dari negara Hastinapura, Wikudarona bersama para Kurawa ajau wong negara Tasikmadu tong kaget Wikudarona guru besar Kurawa. Rama, saya Rama. Mana bawaannya? Jalan dulu, jalan dulu, jalan dulu.
Wiku Darona guru besar Kurawa duduk dulu Rama Wiku. Foto makanya gaya kamu katanya nggak pogo kok ini nggak pogo Aswatama putra Wiku Darona duduk dulu Aswatama. Datang nera yang pangkongan Salendra Salin Sumawa Salendra Salin Pawarsa ya Salin Pawarsa jadi rasa diri saya kalau dari tampang mah ini bukan tampang orang sembarangan. Perlu tahu diri kau asal muasal dari mana juga maksud dan tujuan apa datangnya ini di negara Tasikmadu. Wiku Darona guru besar Kurawa asal dari Astina Purwakarta. Di negara Astina mah ini teh bukan tibang dianggap pendeta, tapi banyak yang nyebut kruhun. Banyak yang nyebut dangiang. Kemarin apalagi bulan mulut mah di rumah yang tempat tidur yang udah banyak banget anjak. Tuh. Saking apa? Masing-masing ala berkah. Nih. Guru besar Wiku Darona, gudangnya ilmu, pabriknya ilmu, kuat ilmu disewa-sewain. Adanya sampai sekarang belum balik. Tuh. Tujuan Wiku Darona sampai ini di hadapan diri sampean siapa? Kaula Patih Windu Kusuma Rama Wiku. Nah, jadi sampean teh Patih Wiku Darona diperintah pada Raja Agung Negara Astina, Raja Dunia, Raja Kaya yang tidurnya gede duit, bantalnya ge emas. Raja Astina teh orang kaya yang kalau nyawer sekali ngaur semeliang.
Ada yang kuat artis terus lenger dibagel sama duit semiliar. Lamar buat anaknya Lesmana Mandrakumara calon raja, itu titelnya S2. S2 ini jebolan Amerika. Lesmana Mandrakumara ini juga besok mau ngambil S3 di Mekah, di Mesir. Habis dari Mesir ngambil S3 mau ngambil S4 di Inggris. Tahu kalau udah lebih dari 3 S4 mah jadi tujuan Ramawiku teh mau ngelamar nih. Ini tuh yang ada di depan sini bukan buntelan pakaian orang perumahan kebanjiran, bukan buntelan pengungsi. Ini teh isinya satu cincin beratnya 1 kilo. Banyak men. Orang kaya teh udah lama ini, kapan perangnya udah 1:30. Lantar dulu, nyari gara-gara dulu. Yang kedua, kalung beratnya 5 kilo. Udah 6 kilo. Gelang belum disebutin mah. 3 ton. Gelang 3 kilo. Udah 9 kilo. Di jumlah jamnya jadi 9 kilo. Sama duit 3 karung. Ratusan ribu mulu udah orang asing nanti tuh. Kalau kemana-mana duit jarang dihitung, dipegang, banyakan mah dikarungin, ditimbang tuh. Duit pakai karungan, bukan kulit kerang. Sesaman. Duit itu goblok. Emang diri sampean habis krian di tanah dikir dekat kopir. Sekarang mana gak ada jalannya. Paling ya gusuran kopir itu mah. Ini juga kata Raja Hastina, umpama lamarannya diterima mau diadakan pesta 7 tahun. Anggap bayang. Nah coba kalau pesta 7 tahun. Modal bisa tukang kecerek. Selama 7 tahun banyak lain yang ditanggap man wayang aja wayang. Topengnya ditanggap dah. Takut ada yang kesel. Tuh. Topeng setahun. Mendingan kebagian. Wayang 6 tahun. Tuh coba. Menjadi pimpinan mah kita kejam memang susah. Kita kebangetan baik, sekalinya nabuh, emang nabuh langka, pajak pe 60. Topeng sono itu mau bukan topeng sini. Dan yang banyak lah yang tidur, banyakan yang tidur masih dibayar. Duit atuh. Allahnya ngatur. Kalipun kejem banget juga mana ya man. Ada topeng yang kagak ada panjaknya, ya waktunya begenengan. Begitu-gitu pula Allah yang ngatur itu mah. Tuh. Kira-kira mau pakai tukang masak 2.000 cukup nggak? 2.000 buat mulai kerang. Menciput udah mesen macet.
Bandar Ciput dari Rawa Gede, Acep, si Bongkok dari Bojo Menteng. Punya gelar ya sekarang mah. Julukan baru. Hah? Oh, pendekar si Bongkok dari Gua Hantu. Bongkoknya kalau malam. Oh, Bongkok kalau malam. Iya, kalau siang malah. Kalau siang Lungkung. tenang Cep lagi diakulit. Udah kayak joran ditarik lele. Bagian orang dari tahu dia nontonnya langka. Kita aja lah. Banyak Pak, banyak. Yang penting kita nyampe jam 5 malam ini mah. Lah, wayang kita teh emang yang lain jam 12 ya berhenti. Mual nyesel nanggap ini mah mual. Mual. Orang-orang ada emang yang panggung bocor nabu baik. Ini mah banjir ke nabu. Tenang. Ayo aja. Emang usaha enak apa? Biarin pantat basah, pala pada basah ya nggak apa-apa. Perut ada kepung. Namanya usaha. Tuh. Ramah jangan ngaco aja tuh. Biarin aja, biarin. Jadi sebenarnya terima kasih rasa terhormatnya orang negara Tasikmadu. Sebab datang lamaran dari Raja Agung Negara Hastinapurwa Ramawiku. Lo pasti sama aja ini mah orang Tasikmadu ketiban bulan gini datang bulan mata bocor kok. Diem dah. Apa Cep? Dah. Doyan kijing. Anak sekarang mah gak ada yang kenal kijing Ramawiku. Dalang Tanung juga gak kenal kijing mah. Lagi bocah baru kemarin. Dalang pian kali. Wah, dalang pian mampu lagi. Wis, bukan gue ini ngomong. Kemarin wayang yang di jembatan 14 ramai. Emang terus jadi nyatanya di negara Tasikmadu teh diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Patih Windu Kusuma, itu yang bakal jadi pada Ratu Negara Tasikmadu Dewi Windu Bulan. Nah, udah yang lain mau jangan yang diundang. Tama, saya Ramawiku. Yang lain mundur, biarin Tama yang maju. Nih, Tama anak Wiku Darona boro-boro sifatnya dibunuh, dibom ngeledu. Aswatama teh atuh. Iya. Aswatama mah semuanya juga takut, cuma kadang-kadang datang ke tempat yang hajat 5 kali datang, 5 kali dapat banjir. Aswatama tuh. Biar alasan yang lihat lokasi dia pulang tiba gopeng mendapat. Alasannya tukang saron lagi truk. Tuh. Yang kedua alasannya tukang kesetrum masih dapat gopeng. Datang lagi tukang saron nolop dari Ciput. Ya siapa aja yang ikut sembara bakal diterima pada diri aku, bakal aku hadapin. Citra Sena bawa lagi dibawa. Jadi dibawa lagi benahin. Iya tuh.
apa kuat berat begitu. Kalau bahasa Inggris mah apa terengeng-rengeng. Anak hati terengeng-rengeng. Asal yang jalan yang edan ya terengeng-rengeng. Bukan Aceh itu. Saking angkernya tuh lihat Aswatama tuh. Gereman aja apa kayak gitu, belum pukulan. Lah udahlah. Masih geram. Jadi bukannya berantem si goblok sih. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti jampe pamake adapi Aswatama putrawi kudaruna. Nggak bisa. Aswatama, Aswatama. Benar-benar kuat si Aswatama. Nggak disangka Aswatama, liatin Aswatama menang. Aswatama menang. Aswatama menang. Ya mati dah. Gini yang neleh man. Kirain tahan pukul. Latonya tahan kentut. Buat makin di coba. Tibang anak kayak gitu lagi diagul-agulin. Apa juga man kalau diagul-agulin nggak bakalan bener. Hah? Hidup mau wajar-wajar aja. Yang sedang-sedang saja, jangan pakai segala anak diagul-agulin ya. Ayo, mana lagi utusan dari Astina?